Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu ya dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Langsung saja, minggu ini kita akan membahas tentang teks eksposisi lanjutan dari minggu kemarin ya. Bab 3, kita lihat menggali pengetahuan melalui teks eksposisi. Sebelum belajar, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita setelah kita mempelajari teks eksposisi itu ada apa aja. Yang pertama di sini mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca atau yang sudah dibahas. Dan yang kedua, mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain yang didengarkan atau membaca atau yang sudah dibahas. Kemudian yang selanjutnya, menyimpulkan isi teks eksposisi. Artikel ini ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca akan dibahas hari ini. Ya, itu adalah tujuannya. Kemudian menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer seperti lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan yang akan dibahas hari ini. Ya, itu adalah tujuan kita. Kemudian kita lihat dulu apa sih teks eksposisi itu ya. Kemarin sudah dibahas apa itu teks eksposisi. Hari ini kita mengingatkan kembali ya. Teks eksposisi itu adalah teks sebuah paragraf atau karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isi dari paragraf tersebut ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan, memaparkan, atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Ya, jadi teks eksposisi itu intinya di dalamnya itu mengandung sejumlah informasi yang akurat, yang singkat, padat, dan jelas. Yaitu adalah teks eksposisi. Kemudian yang berikutnya menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, hal utama yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi informasi dalam teks adalah dengan membaca intensif atau membaca dengan seksama. Artinya di sini kita harus membaca secara teliti, harus dibaca dari awal sampai akhir ya nak ya. Membaca intensif itu artinya. Kemudian kita dapat menyimpulkan isi teks eksposisi secara keseluruhan dengan memahami gagasan utama setiap paragraf setelah mendapatkan informasi dalam teks tersebut. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan isi teks eksposisi secara keseluruhan dan memahami gagasan utama setiap paragraf setelah kita mendapatkan informasi dalam teks tersebut. Selanjutnya, pola pengembangan dan jenis paragraf teks eksposisi. Nah, di sini yang pertama ya, di sini ada 3 cara kita mengubahnya itu. Yang pertama ada pola paragraf umum khusus yang sering disebut dengan deduktif ya. Di sini kalimat utama terletak di awal paragraf, kemudian diikuti gagasan penjelas. Nah, jadi ya kalimat utamanya ya atau inti dari isi dari paragraf itu dia terletak di awal paragraf, baru dia diikuti dengan gagasan penjelas. Kemudian cara yang kedua pengembangannya itu ada pola paragraf dari khusus ke umum atau yang sering disebut dengan induktif. Nah, di sini menguraikan data empiris berupa fakta, bukti, atau alasan sebagai gagasan penjelas pada awal paragraf dan diakhiri kesimpulan berisi gagasan utama di akhir paragraf. Nah, itu adalah pola pengembangannya. Yang terakhir ada pola paragraf campuran ya. Yang kalau campuran ini dia gagasan utama bisa terletak di awal dan di akhir. Kita baca ya.
pola paragraf campuran, gagasan utama terletak di awal paragraf, diikuti dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas, dan menegaskan kembali gagasan utama pada akhir paragraf. Jadi kalau paragraf campuran ini, nah, dia gagasan utamanya itu terletak di awal paragraf ya. Nah, di akhir paragraf dia diberikan penegasan kembali dari gagasan utama yang ada di awal paragraf. Jadi dia ada di awal dan ada di akhir. Tapi kalau yang di akhir ini dia merupakan penegasan kembali ya dari gagasan utama yang ada di paragraf awal ini. Paham ya, Nak? Selanjutnya di sini ada langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Oh ya, coba di sini kita lihat dulu contoh ya. Contohnya di sini kalian bisa buka halaman 53 ya. Ya di sini. Halaman 53 ada contoh teksnya, itu kalian baca di rumah ya Nak ya, yang judulnya UN dan Kemajuan Dunia Pendidikan. Itu bisa kalian baca di rumah. Halaman 53 itu ada contoh pola paragraf umum ke khususnya yang kalimatnya berada di awal, kemudian pola paragraf khusus ke umum ya, yang kesimpulannya berisi gagasan utama di akhir paragraf, kemudian ada yang pola paragraf campuran yang gagasan utamanya terletak di awal dan di akhir paragrafnya diberi penegasan kembali dari gagasan utama yang terletak di awal paragraf. Di situ ada contohnya, kalian buka aja halaman 53. Dibuka ya Nak ya. Kalau sudah, silakan dipahami. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Nah, langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada perhatikan judul teks. Nah, ini sangat perlu. Kenapa? Karena judul itu mewakili isi dari teks kita ya. Jadi judulnya harus bagus. Kemudian 2, temukan gagasan utama setiap paragraf. Nah, jadi di dalam teks eksposisi ini, nah, dia di dalam setiap paragraf itu ada gagasan utamanya. Seandainya ya, dia ada 5 paragraf. Nah, dalam setiap paragraf itu dia mempunyai gagasan-gagasan utama masing-masing. Jadi kalau dia ada 5 paragrafnya, berarti gagasan utamanya ada 5 ya. Jadi kita baca dulu nih, paragraf pertama kita baca, kita cari gagasan utamanya apa. Setelah dapat, kita tulis. Paragraf ke-1, gagasan utamanya apa, kita tulis. Kemudian paragraf kedua, kita baca. Setelah kita baca, kita cari gagasan utamanya apa, kita tulis. Paragraf kedua, gagasan utamanya kita tulis. Begitu sampai selesai. Nah, kalau semua gagasan utama ini sudah dapat ya, seandainya ada 5 paragraf nih ya, seperti contoh di halaman 54 ya, 53 dan 54. Ya, halaman 54 kita tulis dulu di sini paragraf 1. Seandainya di sini apa? Dituliskan dampak ujian nasional UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Kita tulis ya. Sampai selesai, setelah kita temukan gagasan utamanya semuanya dari setiap paragraf, kita rangkai gagasan utama setiap paragraf itu menjadi suatu kalimat yang padu. Selanjutnya, menelaah isi dan struktur teks eksposisi. Yang pertama kita lihat di sini ya. Struktur teks eksposisi dibangun oleh 4 unsur, yaitu judul, tesis, argumen, dan simpulan. Setiap bagian struktur teks eksposisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini dikatakan struktur teks eksposisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi teks eksposisi itu ada strukturnya, yaitu yang pertama, nih, judul, tesis, argumen, dan simpulan. Ini satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya, harus ada 4 itu.
Kemudian, antar bagian dalam teks eksposisi membentuk rangkaian yang runtut dan sistematis sehingga mampu menyampaikan pandangan penulis dalam membahas topik tertentu. Selanjutnya, 2. Ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, ya, ini ada ciri kebahasaannya. Yang pertama, menggunakan kata ganti pronomina orang pertama, baik tunggal maupun jamak, seperti kata saya, kami, atau kita. Yang B, bersifat non-fiksi yang ditandai dengan bahasa yang jelas dan tidak bermakna ganda. Jadi ini dikatakan bersifat non-fiksi, maksudnya di sini yang benar-benar terjadi ya, bukan hayalan semata, yang benar-benar terjadi, yang benar-benar ada kejadiannya, dan benar-benar terbukti kebenarannya. Yang C, bersifat informatif dengan memaparkan informasi atau pengetahuan yang diperkaya dengan fakta, contoh, bukti, atau merujuk pada pendapat pakar. Nah, jadi teks eksposisi ini dia harus bersifat informatif, artinya bersifat informasi. Tapi informasinya itu ya harus dengan fakta, kemudian contoh-contohnya harus ada, bukti-buktinya juga ada, atau merujuk dari pendapat-pendapat pakar. Nah, jadi tidak sembarangan ya, tidak semua informasi bisa dijadikan teks eksposisi, harus ada fakta, contoh, bukti, atau merujuk pada pendapat pakar. Yang selanjutnya bersifat faktual ya, menggunakan fakta-fakta untuk mendukung pendapat penulis agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, maksudnya di sini nak, bersifat faktual, harus fakta nak ya, nggak boleh mengada-ngada. Datanya harus lengkap. Datanya seperti apa, Bu? Ya, namanya data itu seperti siapa, di mana, mengapa bisa terjadi, kronologisnya seperti apa, buktinya apa, saksinya siapa. Nah, itu harus lengkap ya, karena dia bersifat fakta. Paham ya, nak? Selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Nih, ya. Yang pertama, memilih dan menentukan topik yang akan dipilih. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan teks. Yang ketiga, mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Yang keempat, menyusun kerangka tulisan. Yang kelima, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Nah, ini adalah langkah-langkah menyusun teks eksposisi biar kalian tidak pusing ya. Ini harus ada cara-caranya. Nah, nanti kalau ibu suruh membuat teks eksposisi, kalian harus menggunakan langkah-langkah ini biar kalian terarah ya, biar sistematis. Nah, yang pertama, pilih dulu topik yang akan dipilih itu apa. Kemudian biasanya kita itu kalau membuat teks eksposisi itu kan informasi biasanya yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat banyak ya. Kemudian kita menentukan tujuan kita untuk apa ya kan, menulis teks tersebut ya, tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya kan. Kemudian 3, mengumpulkan data untuk mendukung argumen kita itu, datanya seperti apa, yaitu tadi fakta-fakta, bukti-bukti itu harus terkumpul semua ya. Terus kita susun dulu kerangka tulisan agar tulisan yang kita buat atau teks yang kita buat itu tersusun dengan sistematis. Judulnya apa, kemudian isinya apa ya kan, harus benar-benar teratur biar kalian nggak pusing nanti, biar nggak bolak-balik nanti susah pilih, udah ada isinya judulnya nggak tahu apa. Jadi harus memilihkan topik dulu ya kan, menentukan tujuan dulu, mengumpulkan data, barulah menyusun kerangka tulisan. Kemudian membahas masalah dengan mengembangkan kerangka karangan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Kemudian menyunting teks eksposisi. Setelah selesai kalian membuat teks eksposisi, itu belum jadi. Nah, kenapa? Ada proses yang namanya menyunting teks eksposisi. Nah, yang pertama itu, menyunting merupakan kegiatan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan penulisan. Yang kedua, 2 hal penting yang perlu disunting dalam teks eksposisi yaitu struktur dan kebahasaan.
Jadi di sini ya, yang harus disunting itu ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah strukturnya, dan yang kedua itu dari segi kebahasaannya. Kita lihat dulu yang pertama dari struktur. Struktur itu ya, penulis sebaiknya membaca ulang teks eksposisi yang telah disusun. Jadi kalau teks kita sudah jadi, itu kita baca ulang dulu. Kemudian mencermati bagian-bagiannya, mulai dari judul, tesis, argumen, hingga simpulan. Nah, jika masih ada bagian yang belum tertulis ya atau tertinggal, kita lupa nulisnya ya, secara jelas dan eksplisit, tambahkan segera bagian tersebut. Ya, di sini adalah proses pengeditan atau proses penyuntingan. Ini yang namanya struktur. Jadi di sini yang kita edit adalah mulai dari judul, tesis, argumen hingga simpulan. Ya. Kalau masih ada yang kurang, kita tambahkan segera. Selanjutnya di sini ada segi kebahasaan ya. Yang pertama di sini kita lihat penulisan huruf kapital dan tanda baca. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca mempunyai fungsi tertentu dalam susunan kata, frasa, klausa, kalimat maupun paragraf. Nah, yang kedua, pemilihan kata atau diksinya. Kemudian yang ketiga, keefektifan kalimat. Yang keempat, kepaduan paragraf. Sudah padu belum paragraf dari satu, kedua, ketiga, dan selanjutnya itu. Kalau memang belum padu atau belum sinkron ya, belum enak kita bacanya, maka di sini kita benerin. Kemudian tanda bacanya ya kan, titik komanya itu sudah benar apa belum? Kalau belum kita rubah lagi. Dari katanya, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf, pemilihan kata, diksi, itu kalau memang belum pas dibaca, maka di sini kita sunting kembali. Paham ya? Nah, jadi cukup sampai di sini materi kita minggu ini ya nak. Nah, nanti untuk soal akan Ibu kirim ke grup kelas masing-masing ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Bila ada kurang Ibu mohon maaf. Pada Allah Ibu minta maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.